Pernahkah kau merasa doa paling tulus justru terucap ketika hidup tampak sempurna? Ketika padi menguning, kandang penuh, anak-anak tertawa, dan tak ada satupun pintu yang tertutup? Di negeri Hauran, padang yang menghijau di utara Syam, hidup seorang hamba yang membuktikan syukur di saat lapang bukan sekedar kata, melainkan cara memelihara hati agar tetap dekat pada pemilik segala nikmat. Namanya Ayub alaihissalam. Pagi itu, matahari meneteskan emas di atas pucuk-pucuk gandum. Angin bergerak pelan, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan wangi roti baru matang. Di halaman rumah yang luas, langkah-langkah para pekerja berirama. Ada yang mengangkat karung gandum, ada yang menata gerobak, ada yang menghitung unta, sapi, dan kambing yang baru pulang dari padang. Rumah itu bukan hanya tempat singgah, ia seperti bendungan yang menyalurkan arus kebaikan ke desa-desa di sekitarnya. Alhamdulillah, bekerja di sini menenangkan, kata seorang pekerja yang wajahnya dilapisi peluh. Tuan Ayub tak pernah menahan hak kita, upah cukup, makanan cukup, dan saat keluarga sakit, beliau menambah bantuan. Seorang perempuan yang membawa sekeranjang roti tersenyum, menimpali. Musim lalu panen kurang baik, tapi gandum tambahan untuk keluargaku tetap ada, seolah rumah ini menyisakan rezeki untuk siapapun yang mengetuk. Di ruang utama, Ayub duduk bersama keluarganya. Ia lelaki tampan, tegap, dan teduh. Bukan karena pakaian atau perhiasan, melainkan ketenangan yang memancar dari cara ia menatap dunia. Rahmah, istrinya, nama yang kelak dikenang manusia sebagai jelmaan kesetiaan, menyiapkan minuman hangat sambil mengawasi anak-anak yang bercakap dengan mata berbinar. Seorang putra bertanya polos, "Ayah, mengapa ayah selalu memberikan sebagian besar harta kita? Tidakkah itu mengurangi milik kita?" Ayub menatapnya lembut. Segala yang kita punya hanyalah titipan. Memberi tidak mengurangi, ia menambah keberkahan. Rezeki yang tinggal di tangan bisa habis. Rezeki yang tinggal di hati akan terus bertambah. Di luar, pasar kecil bergerak seperti nadi. Seorang lelaki tua berbisik pada kawannya, menahan haru. Tanpa bantuan Ayub, mungkin anak-anak kami sudah kelaparan. Ia menyambutku layaknya tamu agung, memberi tumpangan dan bekal. Padahal aku hanyalah musafir yang kehabisan bekal. Di sudut lain, seorang janda menceritakan bagaimana tabib dikirim ke rumahnya atas biaya Ayub. Pasar menjadi tempat kisah-kisah kecil itu menyatu. Nama Ayub sering diucapkan bersama kata rahmat. Hari-hari terisi oleh kesibukan yang rapi. Ladang dilaporkan, ternak dihitung, gudang ditata. Dan di antara semua itu, Ayub selalu menyisakan waktu khusus untuk sujud. Sujud yang hangat, yang memanjang, yang bahkan lebih panjang saat hujan berkah turun. Syukur baginya bukan kata penutup transaksi, melainkan nafas yang melapangkan dada. Pada kala seperti inilah, ketika langit masih cerah, iblis, makhluk congkak yang tak pernah lelah, datang dengan tipu daya. Ia mengelilingi kebun, memutari kandang, mendekat ke hati manusia sebagaimana angin mendekat ke selai daun. Tapi setiap kali ia berusaha menghembuskan cinta berlebihan pada harta atau takhta, Ayub mematikan bara itu dengan satu kalimat yang tenang, "Alhamdulillah." Dan karena usahanya selalu gagal, iblis mengangkat wajahnya yang hitam oleh hasad, lalu berdalih di hadapan Robnya, dalih yang kelak menjadi sebab ujian besar. "Bagaimana aku bisa menumbangkan Ayub? Engkau memberinya segalanya." Begitu kira-kira bunyi kelicikannya. Ia tak menyangka Ayub memandang nikmat bukan sebagai milik, melainkan amanah. Musim berganti. Awan yang biasanya datang untuk menyiram, pada tahun itu justru membawa bala. Hama datang dari tepi ladang seperti kabar buruk yang merayap.
merundukkan padi, memakan bulir, menghitamkan daun. Orang-orang yang biasa turun membantu panen terhenti di pematang, saling berpandangan. Hasil bumi tak mencukupi. Di kandang, penyakit aneh menyelinap di sela hembusan nafas ternak. Unta merebah, kambing melemah, kuda kehilangan nyala di bola mata. Satu persatu jatuh, seperti bintang yang dipadamkan. Seorang pekerja menatap Ayub dengan kegelisahan yang susah ditahan. "Tuan, wabah menyebar cepat, tak ada yang tersisa." Jawaban Ayub, anehnya, tidak terburu-buru, tidak meledak, tidak berkeluh. Ini ketetapan Allah, dan Dia tidak menulis kecuali kebaikan. Kita bersabar. Di halaman yang dulu riuh, Ayub mengumpulkan para pekerja. Angin petang menyisir wajah-wajah getir. "Saudaraku," katanya, "aku tak lagi mampu menggaji kalian. Carilah rejeki di tempat lain. Doaku menyertai." Seorang perempuan dengan mata bening berkata sambil menahan tangis, "Engkau telah berlaku lebih dari adil, Tuan. Semoga Allah memulihkan keadaanmu." Mereka pamit seperti orang yang meninggalkan rumahnya sendiri. Dan sesudah pekerja pergi, yang pelan-pelan menjauh berikutnya adalah kerabat. Kunjungan berkurang. Suara salam menipis, sedangkan kenangan tentang rumah besar yang dulu ramai tinggal sebagai gema yang makin redup. Malam itu di gubuk kecil yang menggantikan istana, Rahmah menatap api yang memakan kayu perlahan. "Bagaimana engkau tetap tenang di tengah semua ini?" Ia bertanya bukan karena ragunya besar, melainkan ingin meminjam kekuatan. Ayub menatap nyala yang berkurang, lantas tersenyum yang tak dibuat-buat. "Karena semua ini milik Allah, kita hanya penjaga sementara. Ketika pemiliknya mengambil kembali, adakah hak kita untuk mengeluh?" Namun iblis bukan hanya ingin memadamkan padi dan ternak. Ia mengintai ruang hati yang paling dalam, anak. Dalam sebuah riwayat, ia menyamar, datang dengan wajah famili, mengundang putra-putra Ayub makan bersama. Tawa anak muda memenuhi atap rumah, dan pada saat paling tanpa curiga itulah bencana turun. Dinding retak, atap merenggang, pintu terkunci, rumah rubuh. Jerit terputus, sunyi yang mencekam. Kabar sampai kepada Ayub seperti pisau tanpa suara. Dunia berhenti sesaat, tetapi kalimat yang keluar dari lisannya tidak berubah. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Anak-anak itu dalam nas tidak disebut jumlahnya. Sebagian riwayat menyebut banyak. Yang kita tahu pasti hanya satu: hati Ayub tetap bersujud. Iblis menatap dari jauh, menunggu luapan amarah, menanti ledakan protes, berharap ada kata yang menelikung langit. Tak terjadi. Ayub berdiri, lalu duduk, lalu sujud. Dia sepenuhnya sadar, apapun yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Langit hauran turun lebih rendah. Rumah kecil menjadi satu-satunya tempat kembali. Jika harta bisa runtuh dan anak bisa pergi, masih adakah yang bisa merobohkan iman yang tegak? Iblis hendak mencobanya. Pada mulanya, ia mengirim isyarat kecil ke tubuh Ayub, rasa letih yang tak lazim, demam yang datang pergi, batuk yang memanjang, kulit yang meradang, lalu penyakit itu dalam kadar yang hanya Allah ketahui mencengkeram sekujur tubuh. Ayub melemah, tulangnya menonjol, kulitnya pucat, dan luka mengeluarkan cairan yang membuat orang mundur. Di tengah-tengah itu ibadah Ayub justru menjadi makin sunyi, makin dalam, makin rahasia. Orang-orang menjauh, dua sahabat masih setia, dan Rahmah yang namanya berarti kasih memilih tinggal. Rahmah keluar rumah dengan cadar sederhana, menahan pandang mencari pekerjaan seadanya. Ia mencuci baju di rumah saudagar, menggosok lantai sampai jari-jarinya kesemutan.
Satu hari seorang pekerja berbisik pada majikan, "Bukalah cadarnya, siapa tahu ia istri Ayub." Majikan, seorang tua pemarah, meminta Rahmah menyingkap. Rahmah mohon maaf, tetapi kabar sudah mendahului. "Ia istri orang yang sakit menjijikan," tuduh mereka. "Keluar!" Rahmah keluar, pekerjaannya hilang, dan desa yang dulu hangat terasa seperti tembok tanpa pintu. Ketika tabungan mereka tandas, Rahmah memandang suaminya yang tidur dengan napas pelan. Di benaknya ia ingin memberi kebahagiaan yang sederhana, satu hidangan yang membuat Ayub bangkit duduk dan tersenyum walau sejenak. Ia memotong rambutnya yang panjang, mahkota seorang perempuan pada zamannya, dan menjualnya. Uang itu bukan sekedar angka, ia doa yang ditukar air mata. Rahmah pulang membawa hidangan terbaik yang bisa ia beli. "Suamiku," katanya pelan, "ini makanan kesukaanmu." Ayub memandang, bertanya lembut, "Dari mana?" Rahmah menahan jawaban. Ia ingin simpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Ayub yang tak pernah bersuara keras bersumpah, bila Allah menyembuhkannya, ia akan mencambuknya 100 kali. Rahmah dengan tangan gemetar membuka penutup kepala. Rambutnya sudah tiada. Ayub terdiam. Air mata itu tidak keras, tidak bising, tetapi deras. Ia menggenggam tangan Rahmah, dan malam itu mereka makan dengan syukur yang getir namun utuh. Dunia mungkin berpaling, tetapi cinta yang berada di bawah nama Allah tidak mengenal kata tinggal selain dalam makna yang paling murni. Di luar sana, iblis kembali ke baraknya dengan amarah yang menua. "Mengapa manusia ini tak retak?" Ia berteriak di hadapan pasukannya. "Harta direnggut, anak diambil, tubuh dihentapkan, tetapi lisannya tetap memuji." Ia lupa bahwa ada rahasia yang tak bisa disentuh oleh api. Doa. Menjelang akhir bab ini, malam memanjang. Ayub berbaring, bibirnya bergerak pelan, zikir yang ia pilih sendiri, dalam ritme yang hanya ia dan Tuhannya tahu. Rahmah menyelimuti suaminya. Dua sahabat menunduk di kejauhan, melangitkan permintaan yang sama. "Ya Allah, kuatkan Ayub." Hauran sunyi, barisan bintang, seperti tasbih yang mengular jauh, menggantung di langit. Dan dunia menahan nafas, sebab pada saat seperti inilah biasanya kalimat turun dari langit. Ada doa yang tidak protes, hanya mengadu. Ada sabar yang tidak pasrah, hanya percaya. Dan ketika kata-kata itu mencapai langit, jawaban turun, bukan dalam gemuruh, melainkan dalam satu perintah yang sederhana. "Hentakkanlah kakimu." Waktu menggenapkan penderitaan seperti musim yang menutup lingkarannya. Dalam sebagian riwayat, tahun-tahun itu bukan sebentar. Ayub memelihara sabar sebagaimana petani memelihara benih, disirami zikir, dijaga dari keluhan. Pada satu malam yang dingin, ketika nyeri naik turun seperti gelombang, Ayub mengadu, bukan memprotes. "Rabbi, anni masaniyad durru, wa anta arhamur rahimin." Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Doa itu ialah jembatan paling ringkas yang pernah dibangun manusia sakit kepada Tuhannya. Ia tidak memamerkan derita, tidak menuduh langit. Ia hanya menyebut keadaan, lalu memuji sifat. Pada waktu yang hanya Allah pilih, firman turun, "Urkud birijlika, hadza muqtasalun baridun wa syarab." Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Dalam kisah yang diwariskan ahli tafsir, Ayub
Dengan sisa tenaga, mengangkat tumitnya, menghentakkannya. Tanah yang lama menyimpan perintah itu pun pecah. Air jernih memancar dari celah yang baru. Ia membasuh luka, ia minum, dan dari tiap tetes yang menyentuh kulit, sakit itu surut. Nanah hilang, letih patah. Tubuh yang lama ditindih rasa sakit bangun dengan kejernihan yang mengagetkan. Otot-otot kembali kuat, kulit kembali halus. Tidak ada yang mustahil jika penyembuhnya datang dari perintah yang pendek dan maha perkasa. Sore itu Rahmah pulang dengan langkah yang dihitung. Hari ini ia tak mendapatkan pekerjaan. Ia membawa keranjang yang lebih ringan dari kemarin. Ketika membuka pintu, ia melihat seorang lelaki tampan berdiri di dalam. Tegap, bersih, dan seolah memantulkan cahaya senja. "Siapa engkau?" Suaranya gemetar. "Mengapa di rumahku?" Lelaki itu tersenyum dengan suara yang membuat Rahmah tercekik oleh rindu. "Wahai istriku, akulah Ayub." Rahmah mundur, menolak kemungkinan. Ia ingin marah pada harapan. Ia nyaris menuduh pandangannya sendiri. Tapi ketika lelaki itu menyentuh tangannya, lembut, persis lembut yang ia kenal, Rahmah runtuh dalam sujud syukur. Air mata yang semula berasa asin kini berubah manis. Mereka berpelukan, dua manusia yang telah melewati kobaran waktu dengan satu bekal yang sama. Percaya, hari-hari setelah itu bukan pesta, melainkan syukur yang rapi. Ayub kembali ke masyarakat dan nama Allah kembali disebut di pasar-pasar bersama namanya. Dalam hadis yang sahih, diceritakan Ayub sedang mandi telanjang, lalu belalang-belalang emas berjatuhan kepadanya. Ia memungutnya bukan karena tamak, melainkan karena tahu setiap nikmat yang halal tetaplah berkah jika dipakai benar. Allah memanggilnya, "Bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kau lihat?" Ayub menjawab, "Benar ya Rob, tetapi aku masih memerlukan keberkahanmu." Ada pula riwayat-riwayat yang menyebut awan menurunkan emas atau perak, atau anak-anak yang dikembalikan dan dilipat gandakan. Ini bukan nas pasti. Namun di antara semua kisah pasca kesembuhan, ada satu ayat yang memotret ketelitian syariat menjaga hati. Nazar. Ayub dulu bersumpah akan mencambuk Rahmah 100 kali karena kebisuannya di malam rambut terjual. Kini, tatkala sehat, bagaimana menunaikan sumpah itu tanpa melukai perempuan yang menjadi tiang hidupnya? Wahyu membimbing, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpahmu." Ayub mengikat seikat rumput. Ia mengusap lembut tubuh Rahmah sekali, 100 dalam 1, menyempurnakan sumpah tanpa menyisakan luka. Bahwa agama ketika kita masuk ke dalamnya dengan akal dan kasih, menaungi, bukan mematahkan. Ayub kembali berdakwah, bukan sebagai orator yang menggulung massa, melainkan sebagai teladan yang membuat orang mendengar bahkan sebelum ia berbicara. Ia menata kembali sawah, menata kandang, menata hati. Sedekah dan kepedulian yang dulu sempat berhenti karena musibah muncul lagi, kali ini lebih jernih. Dan apabila ada orang bertanya tentang rahasia kesembuhannya, ia akan menjawab dengan kalimat yang sederhana. Doa, doa yang tidak memerintah langit, hanya memohon dengan adab. "Guru," kata seorang pemuda, "bagaimana caranya sabar seperti engkau?" Ayub tersenyum, menatap jauh. Sabar itu bukan tidak merasa sakit.
Sabar adalah tetap memilih Allah saat sakit menjadi kenyataan. Pemuda itu mengangguk, menyimpan kalimat itu seperti batu panas di telapak, tak mungkin dilupa. Ayub melangkah ke mata air yang dulu memancar dari hentakan kakinya. Ia duduk di sisinya, mendengar suara air seperti zikir yang tak kenal henti. Rahmah duduk di sebelahnya. "Apakah engkau menyesal atas tahun-tahun yang lewat?" tanya Rahmah, bukan untuk mencari luka, melainkan untuk menambal yang mungkin retak. Ayub memandang permukaan air, melihat wajahnya sendiri, sehat, segar, dan tenang. Lalu menjawab, "Tidak, karena dari tahun-tahun itulah aku belajar siapa Tuhanku dan bagaimana mencintainya." Rahmah menggenggam tangan suaminya. Di langit, bintang-bintang tidak perlulah berkilau terlalu terang. Cukuplah hati manusia yang menyimpan cahaya. Setelah seluruh ujian itu berlalu, yang tersisa dalam hidup Nabi Ayub bukan hanya kisah kesembuhan, tetapi kesadaran baru tentang waktu. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa sakit beliau berlangsung lama. Ada riwayat menyebut 7 tahun, riwayat lain menyebut 18 tahun, bahkan sebagian athar menyebut lebih. Tidak satu pun angka itu ditegaskan Al-Quran, namun semuanya mengarah pada satu makna yang dalam. Allah memperpanjang waktu sakit Ayub bukan untuk melemahkannya, tetapi untuk meninggikan derajatnya. Dan setelah Ayub sembuh, Allah memberinya masa hidup yang cukup panjang untuk menyaksikan bagaimana sebuah ujian mampu mengubah hati manusia. Dulu banyak yang menjauh. Setelah pertolongan Allah datang, mereka kembali mendekat dengan mata yang basah. Bukan untuk meminta, tetapi untuk belajar. Ayub menerima mereka bukan dengan teguran, tetapi dengan senyuman yang menunjukkan bahwa luka tidak menghapus kasih sayang seorang nabi. Di masa sehatnya, Ayub mulai merapikan kembali rumah yang pernah hancur, ladang yang pernah mati, dan hubungan-hubungan yang dulu terputus. Yang menarik, para ulama meriwayatkan bahwa setelah sembuh, Ayub lebih berhati-hati dalam memaknai nikmat. Jika dulu ia memberi dari kelapangan harta, maka kini ia memberi dari pengalaman pahit yang menjadikannya mengerti bagaimana rasanya menjadi tidak punya apa-apa. Ayub tidak hanya mengajar dengan kata-kata, ia mengajar dengan wajah yang pernah pucat, dengan tangan yang pernah lemah, dengan mata yang pernah berkaca-kaca dalam kesunyian. Orang-orang melihatnya bukan sebagai lelaki kaya atau pemimpin terhormat, tetapi sebagai seseorang yang telah melewati kegelapan dan tetap membawa cahaya keluar darinya. Rahmah pun berubah. Setelah bertahun-tahun menjaga suaminya, namanya menjadi simbol keteguhan seorang istri. Ia bukan hanya saksi atas penderitaan itu, ia menjadi bagian dari pesan besar yang Allah tinggalkan di balik kisah ini. Bahwa ujian bukan hanya untuk yang sakit, tetapi juga untuk hati yang merawat. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Ayub tentang masa-masa itu, beliau tidak berbicara tentang derita, tidak menyebut tahun demi tahun yang berat. Beliau hanya menjawab dengan kalimat yang bahkan lebih indah daripada kesembuhannya. Allah mengujiku selama ia menginginkan aku dekat. Inilah rahasia paling halus dari kisah panjang ini. Allah tidak berburu-buru memberi pertolongan, bukan karena ia lupa, tetapi karena ia tahu kapan sebuah hati siap menerima rahmat yang penuh. Dan bagi siapapun yang sedang diuji hari ini, kisah ini bukan untuk membuat kita merasa kecil, tetapi untuk mengajarkan bahwa Allah tidak menunda pertolongannya. Ia hanya menurunkannya di waktu yang paling indah. Inilah penutup kisah Nabi Ayub alaihi salam, sebuah kisah tentang waktu yang disucikan oleh sabar dan hidup yang dimuliakan oleh syukur.